Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Presentasi ini akan dibacakan oleh Ardila Ekananda, Muhammad Indra, Rinaldi Al-Hakim, Fajar Rizkan Fadilah, Rahmat Ridwatul Khair, dan Muhammad Latif Rifatus Sifa. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Kata ideologi berasal dari dua suku kata, yaitu ideas yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang artinya ilmu. Secara umum, ideologi dapat diterjemahkan sebagai sekumpulan ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Semua itu termasuk di dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Pancasila sebagai ideologi negara artinya sebagai cita-cita yang menjadi basis untuk suatu teori atau sistem kenegaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya itu, ideologi Pancasila juga bisa menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi ideologi negara bangsa Indonesia pastinya memiliki fungsi tersendiri. Secara garis besar, terdapat 4 fungsi yang ada di dalam Pancasila, yaitu 1. Pancasila berperan untuk saran pemersatu masyarakat dan bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk bisa mencapai cita-citanya. Yang ketiga, Pancasila adalah identitas bangsa. Ia juga ikut berperan dalam memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Yang keempat, Pancasila juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Dalam artian, Pancasila dapat menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita sudah meraih cita-citanya. Dari sifatnya, ideologi Pancasila dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. 2. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Ciri khas ideologi tertutup yaitu ideologinya bukan cita-cita yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. 2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. 3. Meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak nyatanya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran, dan lain-lain. 4. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 5. Penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara
harus didasarkan pada persepsi moral. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sebagai cita-cita negara. Pancasila sebagai ideologi negara ialah sebagai visi dari adanya kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila menjadi sarana untuk bisa mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Contoh sumber ideologi Pancasila yang berasal dari kearifan lokal dalam masyarakat. 1. Silaturahmi. 2. Adat istiadat. 3. Gotong royong. 4. Beragama. 5. Musyawarah. 6. Saling menghargai dan beradab. Lalu nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila dalam perkembangan bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ideologi adalah sebagai berikut. Berikutnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan isi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal sehingga dalam nilai dasar ini tergandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kedua, ada nilai instrumental. Nilai yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Ketiga ada nilai praktis. Dalam kehidupan, nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara nyata. Kemudian di sini ada pandangan ahli tentang makna Pancasila sebagai ideologi negara. Berikutnya, pandangan ahli tentang makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, dari Insinyur Soekarno. Beliau berpendapat bahwa Pancasila merupakan asas bersama yang bisa menjadikan semua kelompok masyarakat Indonesia bersatu dan menerima asas tersebut. Kedua ada dari Adam Buyung Nasution. Beliau berkata, meskipun Pancasila memperoleh julukan sebagai filsafat yang mendalam, akan tetapi Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sebuah sarana demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, dari Notonegoro. Beliau berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat, yang artinya adalah ideologi yang bersifat komprehensif dan bisa mencakup semua aspek. Maka dari itu, bisa menggambarkan Pancasila sebagai sifat masif dan bisa diimplementasikan di dalam berbagai bentuk. Landasan pokok Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideal bangsa Indonesia. Ini artinya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara termasuk Undang-Undang 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideal dapat dipahami dalam satu pemahaman melalui 4 pokok pikiran dengan skema. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, sila persatuan Indonesia, yang berarti negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti negara berkedaulatan rakyat
berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti negara hendaknya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya harap teman-teman semua mengerti pembahasan yang dibawakan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fajar Rizkun Fadilah selaku Ketua Kelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.